Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, penghibur roh kebenaran yang hadir di segala tempat, yang memenuhi segala sesuatu, harta simpanan segala yang baik, datanglah dan tinggallah dalam hidup kami, ampunilah dosa kami dan selamatkanlah jiwa kami. Hari ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk ngopi kami pada hari Rabu ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan campur tangan, pakai lidah bibir hamba-Mu, dan tolong setiap pendengar supaya mereka mendapatkan berkat daripadanya. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bacaan kita terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-9, yang demikian bunyinya. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clement dan teman-temanku dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya memberikan judul adalah bagaimana menjaga hati untuk tetap bersukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hidup adalah pilihan buat kita. Hidup kita ini pilihan. Setiap hari kegiatan apapun yang kita lakukan adalah kita akan memilih dan memilih. Termasuk di dalamnya adalah pikiran kita, perasaan kita. Kita mau memilih terus bersedih atau kita mau memilih bersukacita, itu pun pilihan. Walaupun memang kadangkala karena suatu peristiwa hidup kita begitu sedih, tetapi sekali lagi bahwa hidup ini pilihan. Mau memilih untuk berkubang di dalam kesedihan atau memilih untuk bersukacita. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Filipi ketika dia berada di dalam penjara. Dan Bapak Ibu, di penjara tidak seenak penjara sekarang. Tetapi dia masih bisa menasehati kepada jemaat Filipi. Apakah situasinya Rasul Paulus itu enak? Sama sekali tidak enak. Dia berada di penjara bawah tanah, dan kondisinya adalah lembab. Dan kemungkinan makanan saja itu bercampur dengan royoan dengan tikus. Tetapi dia masih bisa menasehati kepada jemaat di Filipi untuk mereka bersukacita senantiasa. Artinya apa? Artinya dia tetap memilih bersukacita di tengah-tengah penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, maka pagi hari ini saya mengajak kita semua, apapun kondisinya dan bagaimanapun kehidupan kita, maka pilihlah untuk tetap bersukacita. Yang pertama, bagaimana supaya kita tetap bersukacita? Yang pertama adalah di ayat 2 diberkata, Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Itu artinya bahwa di dalam jemaat Filipi ada terjadi perbedaan pendapat, ada terjadi ketidaksehatian antara Euodia dan Sintike. Berarti terjadi perselisihan. Ya. Terjadi perbedaan, terjadi perselisihan sampai dia meminta kepada Sunsugos. Rasul Paulus minta kepada Sunsugos untuk menolong mereka, mendamaikan mereka.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita tetap bersukacita? Yang pertama adalah jangan menjadikan perbedaan itu harus diperuncing, tetapi bagaimana berdamai dengan perbedaan. Setiap kita Bapak Ibu satu dengan yang lain memiliki pemikiran yang beda. Setiap kita memiliki pandangan yang berbeda. Setiap kita memiliki latar belakang, cara pandang, cara hidup dan lain sebagainya. Satu dengan yang lain akan berbeda. Tetapi dalam keberbedaan itu bagaimana kalau kita bisa tetap bergandengan tangan dalam perbedaan itu untuk menjadikan bahwa sekalipun kita berbeda tidak harus kita bertengkar. Sekalipun kita berbeda tetapi tidak harus diperuncing. Sekalipun kita berbeda tidak harus kita harus saling bermusuhan. Tetapi bagaimana dengan keberbedaan itu justru kita bergandengan tangan untuk membawa kemajuan Injil, untuk membawa gereja kita semakin berkembang, membawa orang-orang Kristen semakin dekat dengan Allah. Kita berbeda cara pandang kita, kita berbeda pola pikir kita. Tetapi satu hal yang harus kita samakan adalah bahwa kita semua mau melayani Tuhan. Maka jangan jadikan perbedaan itu adalah sesuatu yang harus kita hindari, tetapi bagaimana perbedaan itu kita hadapi, tetapi di sana kita masih bisa berjalan bersama-sama, kita bergandengan bersama-sama. Maka yang terjadi adalah sukacita. Ya, sukacita Bapak Ibu ketika perbedaan tidak harus diperuncing. Sukacita ketika perbedaan tidak harus diperkeruh. Akan sukacita ketika perbedaan itu tidak harus dibuat masalah yang sangat genting. Tetapi bagaimana dengan perbedaan diakomodir sedemikian rupa. Dan kemudian itu menjadi sebuah kekuatan. Dan kita bergandengan tangan berjalan bersama-sama untuk membawa pekabaran Injil lebih baik. Bapak Ibu, bagaimana supaya hati kita tetap bersukacita? Jadikan perbedaan adalah suatu teman untuk bersama-sama hidup berdampingan. Yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya sukacita itu tetap tinggal di dalam kita. Ayat 6 dia berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita setiap hari akan berhadapan dengan kekhawatiran dan kekhawatiran. Apapun yang kita lakukan, kekhawatiran akan menyelimuti kehidupan kita. Dan kekhawatiran itu Bapak Ibu kalau kita pelihara terus, maka itu akan menghilangkan sukacita di dalam hidup kita. Wajah kita akan mengkerut, wajah kita akan menjadi begitu sedih, wajah kita akan menjadi begitu pesimis dilihat orang lain. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi ketika kekhawatiran itu ada di dalam diri kita, Bapak Ibu kalau kita khawatir itu manusiawi lumrah. Tetapi jangan sampai kekhawatiran itu akhirnya menggerogoti hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi begitu pesimis, hidup kita apatis, hidup kita membuat kita tidak bergairah. Rasul Paulus mengingatkan jika kamu khawatir tentang apapun juga bahwa nyatakanlah itu di dalam doa. Maka ketika kita khawatir Bapak Ibu yang Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita itu akan tetap ada ketika kita berdoa dan mengungkapkan kekhawatiran kita kepada Allah. Bukankah Allah itu adalah tempat kita bersandar? Allah adalah sahabat kita, Allah adalah Bapak kita, Allah adalah sahabat kita yang paling dekat. Dan ketika kita punya Bapak, punya Allah, punya sahabat yang memiliki jagat raya ini, kenapa kita harus khawatir tentang kehidupan? Khawatir boleh, tetapi ungkapkanlah kekhawatiran kita kepada Allah yang hidup. Kepada Allah yang memiliki jagat raya ini, kepada Allah yang lebih daripada itu, yang mampu memberikan damai sejahtera yang tidak pernah diberikan oleh dunia.
Damai sejahtera itu akan tinggal di dalam hati kita ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah. Jadi kunci yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana memelihara sukacita di dalam hidup kita, yaitu ungkapkan kekhawatiran kita kepada Allah sambil mengucap syukur karena kita boleh melewati hari-hari itu. Kita boleh melewati saat-saat itu, kita boleh melewati apa yang kita khawatirkan itu. Yang ketiga, bagaimana supaya sukacita itu tetap ada di dalam hidup kita. Di ayat 8 dia berkata, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana supaya sukacita itu tetap ada di dalam hidup kita. Yang ketiga adalah berpikirlah positif di dalam segala keadaan. Ketika keadaan tidak berpihak kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kecenderungan kita adalah menyalahkan pasangan, menyalahkan orang tua, menyalahkan adik, menyalahkan anak, menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, menyalahkan orang-orang yang kita kasihi. Karena kita tidak bisa memikirkan sesuatu yang positif. Tetapi pada ayat 8 kita diingatkan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, berpikirlah positif dalam segala keadaan. Di situ dikatakan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci. Itu yang kita pikirkan, artinya sukacita itu akan tetap ada di dalam hidup kita ketika kita berpikir positif. Taruhlah Bapak Ibu kita mengalami sesuatu yang amat sangat sulit. Kita harus berpikir positif bahwa memang Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Dan kembali kita serahkan kekhawatiran kita kepada Allah. Kita berpikir positif bahwa Allah sementara merenda kehidupan kita. Dan kita tidak tahu sebenarnya apa. Tetapi yakinlah bahwa kita punya Allah yang baik. Allah yang mengasihi kita. Allah yang peduli dengan kita. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, yakinlah bahwa Dia sementara merenda kehidupan kita dengan baik. Yakinlah bahwa akhirnya Tuhan akan dipermuliakan melalui apa yang terjadi di dalam hidup kita. Maka sekali lagi, supaya kita bisa berpikir positif, supaya kita bersukacita, berpikirlah positif di dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi kadangkala tidak bisa, sulit untuk kita mengatakan berpikir positif. Tetapi sekali lagi bahwa ada Allah yang bersama-sama dengan kita, ada Allah yang peduli dengan kita, maka berpikirlah positif. Rasul Paulus posisinya tidak enak, di penjara, tetapi dia masih mengatakan, pikirkanlah hal-hal yang mulia, hal yang adil, hal yang suci, hal yang sedap didengar, hal yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji. Itu disuruh memikirkan, artinya kita berpikir yang positif di dalam segala keadaan. Rasul Paulus kondisinya tidak lebih baik dari kita, tetapi dia masih bisa berpikir positif. Sehingga sukacita itu senantiasa ada buat dia. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berpikirlah positif di dalam segala keadaan. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana supaya kita tetap menjaga sukacita kita. Karena hidup itu sekali lagi pilihan. Ayat 9 berkata, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Lakukanlah firman. Teladani kehidupan bapak-bapak rohani kita. Teladani kehidupan pendeta-pendeta kita, teladani kehidupan para martir, teladani kehidupan orang-orang yang telah mengajari kita tentang kebenaran firman Tuhan. Lakukanlah firman yang telah kita dengar dan lihatlah dan contohlah kehidupan mereka. Maka sukacita itu akan tetap ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak pernah tahu apa yang menjadi persoalan Pak Pendeta kita. Entah itu Pak Iwan, entah itu Pak Step. Tetapi kita kalau setiap kali ketemu beliau, selalu sapaannya, piye kabarmu?
Bagaimana kabar ibu? Bagaimana kabar bapak? Dengan penuh senyum. Artinya apa Bapak Ibu? Hendaklah itu juga menjadi teladan kehidupan buat kita. Ketika kita melihat beliau tetap peduli dengan kita. Lakukanlah firman yang telah kita dengar. Firman Tuhan yang beliau sampaikan, kita dengarkan dan kita lakukan. Maka itu akan menolong kita untuk tetap bersukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita adalah pilihan. Kita mau memilih terus hidup di dalam ketakutan, kecemasan karena persoalan kita, atau kita tetap memilih bersukacita. Karena dalam segala perkara Allah peduli dengan kita. Yesus peduli dengan Paulus yang dipenjara sehingga dia tetap bersukacita. Maka Allah pun juga peduli dengan kita. Maka tetaplah kiranya kita bersukacita. Bagaimana? Sekali lagi, supaya kita tetap bersukacita. Janganlah menjadi perbedaan harus menjadi perkelahian, tetapi perbedaan diakomodir sedemikian rupa sehingga itu menjadi kekuatan untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita khawatir, ungkapkanlah itu kepada Allah di dalam doa sambil mengucap syukur dengan semua peristiwa yang kita alami. Berpikirlah positif di dalam segala keadaan dan teladanilah hamba-hamba Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Sehingga itu akan menolong kita untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau akan menolong kami mampu melakukan firman Tuhan ini. Sehingga hidup kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam seluruh kehidupan kami. Berkati gereja kami. Pembangunan gereja yang sementara dibangun, dananya masih begitu kurang banyak, tetapi kami punya Allah yang sanggup melakukan itu. Maka kami percaya bahwa Engkau akan mencukupkan itu ya Bapa. Maka tolonglah, berkatilah sehingga semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Engkau memberkati hamba-Mu, baik Pak Step Ibu maupun Pak Iwan dan Ibu dan anak cucu dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka, memakai mereka Bapa untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, boleh kembali dipulihkan kepadamu. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati keluarganya, bahkan Tuhan memberkati hari-hari yang akan terbentuk dari anak cucu mereka. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati sidang jemaat-Mu dari pos baik itu Dander Karangsono maupun yang di Indo. Semua Tuhan Engkau memberkati. Bahkan saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan mereka. Berkati bangsa dan negara kami dengan seluruh kehidupan bangsa ini. Tuhan pulihkan ekonomi bangsa kami. Tolong selesaikan persoalan corona ini Bapak, sehingga kami boleh hidup berbangsa dan bernegara dengan baik. Terima kasih Bapa. Inilah ya Tuhan seluruh doa kami yang kami alaskan di dalam Kristus Yesus, Allah sesembahan kami. Haleluya. Amin.